Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya terima kasih telah hadir di sini pada hari ini. Saya sangat senang bisa berbagi dengan teman-teman sekalian tentang potensi yang kami ciptakan dalam industri layanan kesehatan. Pada presentasi kali ini, saya akan memperkenalkan sebuah website yang menggambarkan visi, misi, dan peluang besar yang kami hadapi dalam bisnis layanan kesehatan. Dalam dunia yang terus berkembang ini, kesehatan dan kesejahteraan semakin menjadi perhatian utama bagi banyak orang. Kami memahami betapa pentingnya memberikan perawatan kesehatan yang terbaik dan inovatif kepada masyarakat. Oleh karena itu, kami telah merancang laporan yang menyoroti solusi yang kami tawarkan, visi kami untuk masa depan, serta rencana kami untuk mencapai kesuksesan dalam bisnis healthcare. Dalam presentasi kali ini, teman-teman akan menemukan gambaran yang komprehensif tentang potensi pasar yang sangat menjanjikan dalam industri layanan kesehatan. Kami akan membahas berbagai aspek, mulai dari ukuran pasar, tren terkini, hingga peluang pertumbuhan yang signifikan. Kami percaya bahwa presentasi ini akan memberikan teman-teman pemahaman yang mendalam tentang bisnis layanan kesehatan kami dan bagaimana kami berupaya untuk menjadi pemimpin dalam industri ini. Terima kasih atas perhatian dan partisipasinya. Berikut pemaparan dari kami. Baik, dalam bisnis ini kami mempunyai 3 channel. Yang pertama itu TikTok, Instagram, dan Facebook. Baik, selanjutnya latar belakang masalah. Healthcare adalah sistem yang dirancang untuk memberikan layanan medis dengan tujuan mempromosikan, memelihara, atau memulihkan kesehatan. Dibuatnya sistem ini berkaitan erat dengan perkembangan ilmu pengetahuan yang sangat pesat, kemajuannya, perubahan sosial, dan kebutuhan akan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Baik, selanjutnya kendala pelayanan kesehatan pada umumnya. Masalah di pasien. Eee, yang pertama itu, lamanya waktu menunggu. Tentunya waktu tunggu yang panjang dapat, menunda diagnosis dan pengobatan serta menimbulkan ketidaknyamanan pada pasien. Yang kedua, ketidakjelasan biaya. Biaya menjadi acuan penting setiap pasien membatasi akses mereka terhadap perawatan yang tepat dan berdampak pada keputusan mereka terkait kesehatan. Selanjutnya, kurangnya komunikasi dan koordinasi. Kurangnya pemahaman tentang prosedur medis atau pengobatan yang direkomendasikan dapat menyebabkan kebingungan dan kecemasan pada pasien. Terus selanjutnya, kendala pada dokter atau staf kesehatan. Yang pertama, waktu dan tempat praktik yang tidak fleksibel. Yang kedua, belum menggunakan sistem yang terupdate. Ketika suatu organisasi tidak menggunakan sistem yang update, mereka mungkin tidak dapat memanfaatkan kemajuan terbaru dalam teknologi atau perangkat lunak yang dapat meningkatkan efisien, produktivitas, atau kualitas layanan. Mereka mungkin menggunakan sistem yang kurang efisien, tidak dapat diintegrasikan dengan solusi lain, atau tidak mendukung fitur-fitur terbaru yang dapat membantu meningkatkan operasional dan hasil kerja. Nah, dengan hadirnya healthcare sebagai wadah dalam memenuhi ekspektasi masyarakat dengan tujuan meningkatkan pelayanan yang cepat tanggap merupakan solusi yang tepat dalam memajukan sistem pelayanan kesehatan itu sendiri. Jadi mari kita bahas ukuran pasar yang sangat menarik dalam bisnis yang kita buat ini. Jadi menurut data terbaru yang kami kumpulkan, pasar kami memiliki potensi yang luar biasa. Data penduduk Indonesia yang kami peroleh berjumlah, kurang lebih dari 261 juta penduduk Indonesia. Dalam data yang kami dapatkan juga sebesar 186 lebih ribu tenaga Indonesia. Dengan begitu, healthcare mampu untuk merekrut dokter serta staf kesehatan yang berkompeten pada bidangnya. Data selanjutnya yang kami peroleh yaitu terkait jumlah pengguna smartphone sebanyak 100 juta pengguna. Dengan beberapa data yang kami survei tersebut tentunya sangat mendorong peningkatan penggunaan dari healthcare itu sendiri.
Jadi Healthcare itu merupakan, sebuah website yang menyediakan berbagai obat-obatan dan penyedia layanan, kesehatan di mana Healthcare itu mempunyai akses yaitu, pelayanan dan penggunaan web yang nyaman dan mudah dipahami, dan yang kedua penyedia, obat-obatan terlengkap dengan resep dokter, dan yang ketiga yaitu info mengenai Healthcare itu, up to date mengenai kesehatan dan berbagai event lainnya. Selanjutnya yaitu fitur yang saat ini tersedia pada Healthcare, yang beberapa fitur utama pada Healthcare yaitu pertama, layanan konsultasi dokter, di mana layanan ini memungkinkan individu untuk berkonsultasi dengan dokter tentang masalah kesehatan, menerima diagnosa awal, mendapatkan rekomendasi pengobatan, atau menjawab pertanyaan medis lainnya. Dan yang kedua yaitu layanan rujukan rumah sakit yang terdekat. Layanan yang menyediakan informasi dan bantuan kepada individu untuk mendapatkan rujukan ke rumah sakit atau fasilitas kesehatan lainnya. Dan yang ketiga yaitu screening riwayat kesehatan, di mana screening ini yaitu proses pengumpulan informasi secara riwayat kesehatan seseorang secara sistematis dan komprehensif, di mana tujuan dari screening ini yaitu untuk memahami riwayat penyakit pasien pada sebelumnya. Dan yang keempat yaitu layanan emergensi, di mana jenis layanan kesehatan disediakan untuk situasi medis yang memerlukan perhatian segera karena keadaannya mengancam jiwa atau membutuhkan penanganan segera. Dan yang terakhir yaitu layanan farmasi, di mana layanan yang disediakan oleh apoteker atau staf apotik yang bertujuan untuk memberikan pelayanan farmasi kepada individu. Baik, selanjutnya yaitu keunggulan kompetitif, dari Healthcare itu sendiri ya, yang pertama yaitu info kesehatan, di mana pada info kesehatan ini kami menyediakan berbagai informasi kesehatan yang relevan dan bermanfaat, bagi pembaca seperti penyakit, kondisi medis, gejala, diagnosis, dan lain-lain. Dan yang kedua yaitu, kualitas pelayanan, di mana kualitas pelayanan kami, eee meliputi kemampuan untuk memberikan perawatan yang efektif, aman, dan memenuhi kebutuhan pasien. Dan yang ketiga yaitu, keunggulan operasional dan tenaga medis, di mana dalam konteks layanan kesehatan yang merujuk pada faktor-faktor yang membedakan suatu penyedia layanan kesehatan dari yang lain dalam hal, efisiensi, produktivitas, dan pengolahan sumber daya. Dan yang terakhir, info event kesehatan atau Eee, terkait acara atau kegiatan kesehatan yang diadakan atau didukung oleh Healthcare sendiri atau mitra mereka. Ini dapat mencakup berbagai jenis acara seperti seminar kesehatan, lokakarya, konferensi, kampanye kesehatan, yang bertujuan untuk meningkatkan kesadaran dan pengetahuan tentang kesehatan itu sendiri. Jadi social impact dari bisnis ini yaitu dapat membantu masyarakat untuk mempermudah jangkauan akses pelayanan kesehatan yang berupa pertama konsultasi gratis dapat berlaku untuk berbagai bidang kesehatan seperti kesehatan umum, nutrisi, kesehatan mental, kebugaran, kesehatan dan pengelolaan penyakit tertentu. Yang kedua yaitu langganan berlangganan. Ini adalah kesempatan bagi individu untuk mendapatkan akses premium atau manfaat tambahan lainnya dari bisnis ini. Baik, jadi bisnis ini akan diluncurkan pada bulan November 2023, bertempat di seluruh wilayah Sulawesi. Jadi target Healthy Care di skala nasional itu mencakup yang pertama pada bulan November itu sendiri, pertama kali akan launching di seluruh wilayah Sulawesi. Lanjut jadwal kedua yaitu pada bulan Januari 2024, yaitu tahun depan akan launching di berbagai wilayah Yogyakarta. Dan yang terakhir 2 bulan selanjutnya akan launching di ibu kota Jakarta.
Jadi untuk kesiapan bisnis kami sendiri dan strategi pemasaran yang kami buat, yang pertama kami melakukan pemasangan billboard di tempat-tempat strategis. Yang kedua, teknologi medis yang tentunya up to date. Dan yang ketiga yaitu kolaborasi dan kemitraan yang meluas. Selanjutnya yaitu terkait partnership. Partnership sendiri bertujuan untuk mencapai tujuan bersama dalam memberikan pelayanan kesehatan yang berkualitas. Partnership di bidang kesehatan sendiri, terutama pada bisnis kami yaitu Healthcare, dapat melibatkan beberapa pihak seperti Tokopedia, Gojek, Bukalapak, Kimia Farma, Maxim, Traveloka, Tiket.com, dan Grab. Baik, pada bisnis kali ini yang kita bangun bersama, kami memiliki 3 orang dalam membangun bisnis ini. Yang pertama, saya sendiri, Nurul Adha, teman saya, Maharani Listiwati, dan yang terakhir, Iva Putriyani. Baiklah, itulah tadi presentasi dari kelompok kami. Kami ucapkan terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.